Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik dan selamanya Dia baik. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa memiliki hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari, puji Tuhan. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara urut dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 64 dan kita akan belajar dari Matius 8 ayat 5 sampai 13. Namun saya tidak akan membaca semuanya. Dalam penjelasan poin-poinnya nanti akan saya munculkan ayat-ayatnya. Saya akan membaca ayat 10 terlebih dahulu. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jangan hanya teori. Itulah tema Rema seri 64 hari ini. Saudaraku, beriman itu artinya bertindak sesuai dengan iman kita. Bukan berhenti pada teori, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam ayat 10 dikatakan Yesus heran. Sesungguhnya Yesus tidak terheran dengan isi cerita dari sang perwira Kapernaum itu, tetapi lebih kepada praktek iman dari sang perwira itu. Praktek iman seperti apakah yang dilakukan oleh sang perwira Kapernaum sampai membuat Yesus terheran? Mari kita ikuti bersama. Pertama, imannya menyingkirkan gengsinya. Dalam ayat 5 dikatakan ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Imannya menyingkirkan gengsinya. Imannya membentuk karakter rendah hati dalam hidupnya. Sang perwira ini berani menanggalkan pangkatnya untuk kesembuhan hambanya. Saudaraku, jika benar ada iman di hati kita, seharusnya kita menjadi pribadi yang rendah hati. Bukan bermegah karena status sosial kita yang tinggi, sombong dan angkuh. Iman yang dipraktekkan menghasilkan kerendahan hati. Puji Tuhan. Yang kedua, imannya melahirkan belas kasihan. Dalam ayat 6 seperti ini dikatakan, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Saudaraku, ayat ini tegas menunjukkan sang perwira ini datang kepada Yesus bukan untuk dirinya, tetapi untuk hambanya. Saudaraku, hamba pada zaman itu merupakan status sosial yang sangat rendah. Seorang tuan bisa berlaku apa saja terhadap hambanya, karena hamba adalah orang yang tidak memiliki hak hidup. Saudaraku, iman yang dipraktekkan mempertajam sisi kemanusiaan sang perwira ini. Imannya melahirkan belas kasihan. Saudaraku, jika benar ada iman di hati, seharusnya kita menjadi pribadi yang penuh belas kasihan terhadap orang lain. Bukan egois dan tidak mau peduli dengan pergumulan orang lain. Haleluya, iman yang dipraktekkan.
menghasilkan kerendahan hati, dan iman yang dipraktekkan menghasilkan belas kasihan terhadap orang lain. Kita tidak hidup sombong, kita tidak hidup egois, tetapi kita peduli terhadap pergumulan orang lain, dan itu mempermuliakan nama Tuhan, dan itu membuat Tuhan Yesus terheran. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pelajaran hari ini mengajarkan kepada kami agar iman kami praktekkan dalam kehidupan nyata, supaya ada kerendahan hati dalam kehidupan kami, supaya ada belas kasihan dalam kehidupan kami, dan kami hidup menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan melalui iman kami. Kesempatan yang indah ini aku berdoa dalam nama Yesus. Untuk saudaraku dimanapun berada yang sakit, engkau dijamah oleh Tuhan Yesus, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan. Haleluya. Amin. Saudaraku, tetap semangat. Tuhan Yesus baik untuk kita semuanya. Jangan putus asa, tetap semangat, fokus kepada Yesus. Haleluya. Amin. Kita telah mengikuti penyampaian firman Tuhan dalam program Rema. Jika saudara rindu mendapat pelayanan lebih lanjut dalam konseling dan doa, serta rindu mendukung pelayanan kami, silakan hubungi nomor WA 0898 6847 386 dan 0812 9332 7912. Sampai berjumpa kembali dalam seri berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.